Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai terkait tentang mata kuliah pengendalian mutu. Kami mengobservasi tempat pembuatan kulit dimsum di Bandar Setiaujung. Ketepatan ownernya sendiri yaitu Bapak Ali tidak bisa berhalangan hadir dikarenakan ada suatu hal yang harus dikerjakan. Jadi kami mewawancarai anak beliau yang bernama Wahyudi. Di sini kami terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Yang pertama saya sendiri bernama Muhammad Ardian Sadamanik, Lingga Al-Fahri, Akbar Habibsah, dan kameramen kami Fahrul Aziz Nasution. Kami akan memaparkan 4 pertanyaan, Bang. Mungkin pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Lingga. Jadi bertanya Bang, bertanya tentang sejarah UMKM itu Bang mulai kapan ya Bang? Dari awal terbentuk. Jadi sebenarnya ayah saya itu awalnya dia ikut bekerja di tempat saudaranya di tempat pembuatan kulit dimsum, dan seiring ayah saya punya modal dan ilmu yang cukup, ayah saya membuka usaha kulit dimsum di Bandar Setiaujung pada tahun 2018 dengan beranggotakan 2 orang, ayah saya dan ibu saya sendiri. Berarti dari tahun 2018 cukup lama ya, Bang? Sudah sampai saat ini. Sampai saat ini mungkin sudah cukup dikenal di daerah Bandar Setiaujung. Untuk anggota sekarang itu jumlahnya ada berapa ya? Untuk anggota sekarang dia ada 4 orang sekarang udah anggota. Berarti berkembang pesat ya, Bang. Pertanyaan kedua itu, Bang, kan biasanya itu dalam suatu produk itu kan pasti ada standar, Bang. Jadi standar produk yang harus bisa dipaparkan ke masyarakat atau ke produsen itu gimana, Bang? Jadi standar produk pada pembuatan kulit dimsum ayah saya dia itu satu bungkusnya 3 ons dengan satu bungkusnya itu 50 sampai 55 pieces. Jadi, Bang, kalau misalnya itu kan dia diameternya kan bulat, Bang. Jadi itu diameter standarnya itu berapa, Bang? Diameter standarnya itu 7 cm. Jadi kalau misalnya lebih dan kurang itu tidak cocok untuk dipaparkan. Jadi, Bang, sejauh ini kan udah dari 2018 kan, pasti ada kan, Bang, kecatatan produk yang pernah terjadi pada proses pembuatannya itu. Apa itu, Bang, kecatatan yang pernah terjadi, Bang? Ada satu kecacatan yang pernah terjadi, yaitu cacat kuning pada kulit dimsum tersebut dikarenakan adanya bumbu yang tidak merata pada saat itu. Jadi dianya belang, dia ada yang kuning, mungkin ada yang putih. Berarti kecatatan itu terjadi kesalahan lah ya, Bang. Berarti kalau misalnya lebih fokus atau lebih teliti, kemungkinan kecatatan itu tidak akan terjadi ya, Bang. Mungkin pertanyaan keempat Oh iya Bang, apa ada hambatan-hambatan dalam proses produksi ini? Mungkin untuk hambatannya di kapasitas mesinnya yang sangat kecil. Misalnya dia untuk membuat 10 kilo, dia harus melakukan 3 kali pengulangan untuk mengaduknya menjadi sebuah kulit dimsum tersebut. Mungkin kalau dia kapasitas mesinnya besar, 1 kali pengulangan saja sudah cukup dan tidak memakan waktu. Karena kalau kapasitas mesinnya kecil kan dia memakan waktu. Dan mungkin kalau kapasitas mesinnya besar, dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Berarti itu, Bang, kalau mesin di tempat anak sendiri itu kapasitasnya kurang lebih 3 kilo, Bang. Iya. Jadi, Bang, rencana selanjutnya yang Abang lihat dari progres ini kan sudah meningkat nih tingkat pemesanan dari produsen-produsen lainnya. Ada nggak kemungkinan orang tua Abang sendiri ingin mengupgrade mesin tersebut menjadi kapasitas yang lebih besar? Sejujurnya ada, mungkin orang tua saya lagi mengumpulkan modal lah bukan mungkin ya, karena kan kita tahu mesinnya cukup mahal ya, supaya dia pembuatannya lebih cepat. Kalau pemesanannya kan orang biar tidak menunggu lama. Itu aja sih, Bang, yang kami tanyakan pada saat ini. Mungkin tidak lagi, teman-teman. Terima kasih, Bang. Izin Bang,
Kasih bang ya. Sekian video wawancara kami tentang pembuatan kulit dimsum bersama Bang Wahyu. Mohon dan kurangnya kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.